Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa sekalian. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melakukan simulasi praktik konseling untuk kontrasepsi kondom dan cara penggunaannya. Topik ini termasuk dalam mata kuliah asuhan atau pelayanan keluarga berencana, di mana dengan capaian pembelajaran yaitu mahasiswa mampu memberikan konseling keluarga berencana secara komprehensif dengan komunikasi efektif dan memperhatikan prinsip etika, hak reproduksi, serta keselamatan klien. Tujuan pembelajaran pada sesi ini adalah mahasiswa dapat yang pertama adalah melakukan proses konseling KB dengan prinsip komunikasi dua arah dan empati. Yang kedua, menjelaskan pengertian, manfaat, kelebihan, dan kekurangan kontrasepsi kondom. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan cara penggunaan KB dengan benar dan etis dengan menggunakan alat peraga non-manusia. Yang keempat, melakukan pencatatan hasil konseling dan tindak lanjut. Mari kita perhatikan bersama skenario konseling berikut ini. Dalam pelaksanaan konseling kontrasepsi, bidan perlu menyiapkan alat dan lingkungan untuk kenyamanan klien serta menjaga kerahasiaan klien. Alat yang digunakan dalam kegiatan konseling kontrasepsi antara lain, alat dan bahan yang digunakan adalah meja dan kursi yang saling berhadapan, tempat sampah tertutup, ABPK, alat bantu pengambilan keputusan, kemudian alat peraga laki-laki atau anatomi penis, kemudian bahan habis pakai berupa kondom. Ya, selamat datang Bapak Ibu, silakan duduk. Ya. Selamat pagi. Selamat datang Bapak Ibu, terima kasih atas kunjungannya hari ini ya di tempat praktik bidan. Saya perkenalkan, saya Bidan Rina. Ada yang bisa saya bantu Bapak Ibu? Oh iya Ibu, saya ingin menanyakan terkait cara menggunakan alat kontrasepsi. Oke, baik. Bapak Ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi ya? Baik, mungkin sebelumnya izin saya untuk dapat mewawancarai Bapak Ibu ya terkait dengan kebutuhan kontrasepsinya. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Insya Allah saya akan menjaga kerahasiaannya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan terkait dengan cara penggunaan kondom, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu kondom ya, bagaimana manfaatnya. Baik, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, bahwa kondom itu bisa mencegah kehamilan dan infeksi menular seksual ya, termasuk juga HIV ya Bapak Ibu. Dan kondom ini sangat efektif bila digunakan, khususnya mungkin terutama setiap kali bersenggama. Kemudian bisa hanya pakai kondom atau bisa bersama dengan metode KB yang lain. Jadi kondom itu adalah sebagai metode kontrasepsi ganda ya. Kemudian kontrasepsi kondom ini mudah didapat dan digunakan ya. Dan memang untuk kontrasepsi kondom ini perlu ada diskusi ya, kesepakatan antara pasangan, antara Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu sudah mengerti, memahami terkaitan dengan metode kontrasepsi kondom? Sudah. Baik. Baik, apakah Bapak Ibu sudah paham terkait dengan keuntungan dan kekurangan dari kondom? Paham, baik. Kalau begitu kita lanjut kepada bagaimana cara menggunakan kondom ya Bapak Ibu. Baik, saya akan membawa dulu alat peraganya. Nah, ini adalah alat peraga ya, ada alat peraga, alat anatomi penis, dan juga ada kondom ya, yang Bapak bisa gunakan setiap kali Bapak berhubungan ya. Yang pertama adalah
buka bungkusnya dengan hati-hati ya. Dan ini harus dipakai setiap kali berhubungan. Ingat, sebelum dibuka, pastikan tanggal kadaluarsanya. Kemudian, tidak boleh membuka kemasan dengan gunting ya, atau misalkan digigit gitu ya. Kemudian juga ini pastikan penyimpanannya tidak langsung terkena sinar matahari ya. Dapat dipahami Bapak Ibu? Dapat. Baik, kita akan buka bungkus kondomnya dengan hati-hati. Kita buang ke tempat sampah. Ini kondomnya ya. Nah, kita simpan dulu di sini. Ini bentuknya seperti cincin ya. Kemudian kita pastikan memasang kondom pada saat penis ereksi ya. Sudah ereksi ya, baru kita pasangkan sarung kondom pada pangkal ujung penis. Pastikan ada tahanan ya untuk tempat penyimpanan sperma ya. Jadi jangan terlalu ditarik ke belakang. Baru kita coba tarik secara perlahan kondom sampai pangkal penis ya, ada pangkal penis. Kemudian setelah ejakulasi ya, sperma sudah keluar, kemudian tahan cincin kondom agar tidak terlepas, kemudian tarik penis dari vagina ya, ketika masih ereksi ya. Jangan sudah tidak tegang ya, Bapak Ibu baru mengeluarkan penis dari vagina ya. Baik, apakah dipahami? Pak. Oke, kemudian kita bisa membuka kondom ya. Mungkin kalau pada kenyataannya tidak seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini ditarik ya, ditarik, pastikan ini dijepit ya, yang terdapat spermanya gulung sampai ke bawah, sampai ditarik, terus sedikit diputar supaya spermanya tidak keluar ya. Kita bisa membungkus si kondom dengan tisu ya, lalu buang ke tempat sampah. Pastikan untuk kondom sampah tidak dibuang kemana-mana, tidak asal, takutnya ada anak kecil mungkin ya yang tidak menggunakannya dengan benar ya. Seperti itu, buang ke tempat sampah. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas. Baik. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan kondom ya Bapak Ibu. Nah, apakah penjelasan saya sudah jelas? Sudah jelas. Dapat dipahami ya Dapat Bapak dipahami. Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada hal yang ingin didiskusikan? Tidak Ibu, sudah jelas semua dan nanti saya akan mencoba menggunakan kondom. Ya. Baik, mungkin sudah sepakat ya Bapak Ibu Ya, akan mencoba menggunakan kontrasepsi kondom ya. Baik, pilihan Bapak dan Ibu sudah tepat ya. Nanti silakan untuk menggunakan kondom secara benar dan tepat seperti apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana cara penggunaannya dan apa yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan kondom ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya ya Bapak Ibu. Nanti mungkin untuk kondomnya bisa didapatkan di ruang obat ya. Ditunggu kehadirannya kembali ya. Barangkali ada masalah atau apapun, silakan untuk datang kembali ya. Terima kasih Bapak Ibu ya.